Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Josu dengan anggota saya sendiri Muhammad Farel. Dan saya Rian Mahendra. Dan saya Bagus Pancadi Putra. Dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama ada 3 aspek dan 3 peran dalam inovasi. Lalu ada fase pembentukan tim. Dan yang ketiga, model pembangunan tim menurut Bruce Tuckman di tahun 1965. Dalam konteks inovasi, terdapat 3 aspek utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Teknologi. Aspek teknologi mencakup pengembangan atau penerapan teknologi baru atau yang sudah ada untuk menciptakan produk atau layanan yang baru, atau meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada. Ini melibatkan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, serta teknologi proses yang mendukung inovasi. Yang kedua, manusia. Aspek manusia melibatkan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses inovasi. Hal ini mencakup kemampuan individu untuk menghasilkan ide-ide baru, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, dan keterampilan untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam produk atau layanan yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Yang ketiga, proses. Aspek proses melibatkan strategi dan metodologi yang diterapkan dalam pengembangan produk atau layanan baru. Proses inovasi dapat mencakup tahapan-tahapan seperti identifikasi masalah, pembuatan konsep, desain, pengembangan prototipe, pengujian, dan akhirnya penerapan produk atau layanan tersebut. Sementara itu, terdapat juga 3 peran utama yang terlibat dalam proses inovasi. Yang pertama, pemimpin inovasi. Pemimpin inovasi adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan memimpin tim dalam proses inovasi. Mereka harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan inovasi dan mampu menginspirasi tim untuk mencapai tujuan tersebut. Tim inovasi. Tim inovasi terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Kolaborasi dan kerjasama antara anggota tim inovasi sangat penting untuk menghasilkan solusi inovasi yang efektif. Yang ketiga, ada stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hasil akhir dari proses inovasi. Mereka dapat berupa investor, konsumen, atau pihak-pihak lain yang terpengaruh oleh produk atau layanan inovatif. Peran mereka meliputi memberi dukungan finansial, umpan balik, dan keterlibatan aktif dalam proses pengembangan. Ketiga aspek dan peran dalam inovasi saling terkait dan memainkan peran krusial dalam menciptakan dan mengadopsi perubahan yang diperlukan untuk menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang. Terusnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Rian Mahendra. Oke, saya akan melanjutkan fase pembentukan tim merujuk pada proses. Membentukan dan mengorganisasikan tim kerja yang efektif. Tahap ini penting karena memastikan bahwa tim memiliki anggota yang sesuai, memiliki tujuan yang jelas, dan dapat bekerja sama secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fase ini membentuk tim umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Penentuan tujuan dan kebutuhan tim. Tim perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek atau tugas yang dilakukan. Dalam fase ini, pemimpin tim biasanya mengusahakan visi, misi, dan tujuan tim secara keseluruhan. 2. Pemilihan anggota tim. Pemilihan anggota tim adalah proses yang penting. Tim yang aktif terdiri dari individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dan tugas yang akan dilakukan. Selain itu, memperhatikan kecocokan pribadi antara anggota tim juga penting, harus memastikan kerja yang sama yang baik. 3. Pembagian tugas dan peran. Setelah itu anggota tim terpilih, tugas dan peran masing-masing anggota perlu ditentukan. Tugas harus sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing anggota tim serta sejalan dengan tujuan keseluruhan proyek. 4. Pengaman norma dan etika kerja. Tim perlu mengedepankan norma-norma dan etika kerja yang akan membantu perilaku anggota tim selama bekerja bersama. Ini mencakup aturan komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan etika profesional. 5. Pembentukan pemimpinan dan struktur hierarki. Tim membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan, motivasi, dan mengorganisasikan anggota tim, menetapkan struktur hierarki dan komunikasi yang jelas. Akan membantu mencegah konflik dan memastikan efisien dalam proses kerja tim. Pengembangan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan tim.
Tim perlu mengembangkan seluruhan komunikasi yang jelas dan terbuka antara anggota tim, sehingga informasi dapat ditransmisikan dengan tepat waktu dan tanpa ambigu. Fase pembentukan tim biasanya merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan tim yang efektif dan produktif. Dengan memperhatikan setiap langkah-langkah dalam pembentukan tim, sebuah tim dapat bekerja sama, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan dengan lebih baik. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh kawan kami yaitu Muhammad Farel. Baik, selanjutnya model pembangunan tim menurut Bruce Tuckman di tahun 1965. Model menurut Bruce Tuckman adalah sebuah konsep yang menjelaskan 5 tahapan yang harus dilalui oleh sebuah tim agar dapat tumbuh, menghadapi tantangan, mengatasi masalah, mencari solusi, merencanakan kerja, dan menyampaikan hasilnya. Kelima tahapan ini adalah: yang pertama ada pembentukan atau forming, tahap awal di mana anggota tim saling mengenal satu sama lain, menentukan tujuan, dan mencari peran masing-masing dalam tim. Lalu yang kedua ada curah pendapat atau storming, tahap di mana tim mengalami konflik dan ketidakcocokan pribadi. Pada tahap ini, penting untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan. Yang ketiga, ada tahap tata tertib atau norming, tahap di mana tim ini mencapai kesepakatan tentang aturan main, tanggung jawab, dan cara kerja yang efektif. Tim mulai bekerja secara lebih harmonis dan saling mendukung. Yang keempat, ada pelaksanaan atau performing, tahap di mana tim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggota tim saling bergantung satu sama lain dan mampu mengatasi masalah dengan baik. Lalu yang kelima ada pengistirahatan atau adjourning, tahap terakhir di mana tim selesai bekerja pada tugas yang diberikan. Pada tahap ini, tim dapat merayakan keberhasilan mereka dan mengevaluasi proses kerja yang telah dilakukan. Model ini telah digunakan oleh banyak manajer dan pemimpin dalam membangun tim yang sukses. Dalam pengembangan tim yang efektif, fokus utamanya adalah pada manusia dan mengelola hubungan serta komunikasi antara anggota tim. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.